Keberadaan peternakan babi di Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru resahkan warga. Kasus ISPA meningkat, Puskesmas menambah persediaan masker dan obat-obatan. Tim gabungan gelar revitalisasi eks-pasar terminal Antasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Senin 27 Juli 2026. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami oleh Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi keberadaan peternakan babi di kawasan Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru dikeluhkan warga di 3 perumahan. Selain memicu bau tidak sedap, hewan ternak kerap lepas dan masuk ke pekarangan rumah warga. Keberadaan dan aktivitas kandang babi di kawasan Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru memicu keresahan. Warga 3 kompleks perumahan yakni Perumahan Naya Cluster, Ujung Harapan Mas dan Citra Manggis Raya mengeluhkan dampak keberadaan peternakan yang berlokasi tak jauh dari pemukiman mereka. Salah seorang warga, Fahmi, mengatakan setiap hari warga harus menghirup bau tidak sedap yang berasal dari kandang babi. Kondisi kian meresahkan setelah beberapa kali hewan babi lepas dan berkeliaran hingga masuk ke pekarangan rumah. Yang pertama itu pastinya kami merasa bau Pak ya. Apalagi misalnya malam, dari sore ke malam itu sudah merasa bau itu terganggunya itu. Terus ada beberapa kali juga tuh babinya tuh yang lepas masuk ke pekarangan warga. Itu ya sangat meresahkan warga kami juga tentunya. Sementara ini kami ini sudah menyuratin beberapa instansi terkait dan kami ini masih belum ada mendapatkan info pergerakan yang pasti gimana. Nah jadinya kami tetap menyuratin ke dinas-dinas lainnya gitu Pak, termasuk ke dewan gitu juga. Soalnya sudah sangat meresahkan ini soalnya. Warga di perumahan lainnya, Ahmad Yani, mengaku selain bau, kondisi diperparah dengan limbah kandang yang dibuang sembarangan hingga meluber ke selokan dan parit-parit warga memperburuk kondisi sekitar. Kan kita yang limbah-limbahnya yang ternak itu ya satu kan keberatan kan tuh ya bau itu tadi limbahnya itu pas diselukan batas-batas kita. Nah tuh ya memang dekat Pak kandang itu sama proyek kita itu. Berbatasan langsung ke perbatasan buangannya itu. Terganggunya itu kan satu limbahnya itu, 2 kan baunya itu nyebar ke masyarakat. Ya itu aja Bang. Warga mengakui telah melaporkan dan bersurat ke instansi pemerintah, namun sampai saat ini belum ada langkah konkret dalam penanganan permasalahan warga ini. Warga berharap pemerintah Kota Banjarbaru bersama instansi terkait segera mengevaluasi keberadaan kandang babi demi menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan pemukiman. Adanya kerusakan di PLTU Kalimantan Tengah berdampak pada pemadaman listrik bergilir yang kembali diberlakukan oleh PLN. Gubernur Kalimantan Selatan meminta masyarakat untuk bisa berhemat di masa pemulihan dan perbaikan yang saat ini dilakukan. Dan berikut kutipan pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyampaikan karena ada pemadaman listrik lagi di beberapa tempat, yaitu ada di Banjarmasin, mungkin sampai ke Hulu Sungai. Nah ini supaya masyarakat lebih mengetahui, tadi kita ada menghubungi GM daripada PLN. Nah beliau mengatakan bahwa saat ini ada kerusakan di Kalting, itu adalah kebocoran daripada boiler itu di Muara TW itu Kalteng itu PLTGO
maka ini yang terbesar. Tetapi di Asam-Asam juga ada kerusakan. Di Asam-Asam ini kerusakan generator. Nah, jadi pada awal Agustus ini akan normal kembali. Kepada masyarakat yang ada gangguan pada listrik, dan kalau bisa di seluruh Kalimantan Selatan, kita mengurangi 40% daripada penggunaan seperti biasanya. Karena apa? Kalau kita tidak ada menurunkan itu, maka ini akan padam. Tetapi kalau kita bisa menurunkan penerangan itu 40%, insya Allah ini bisa menyala semuanya. Tidak ada lagi pemadaman. Nah, di tempat kita sendiri, gubernur sendiri pun ada juga mati. Nah, jadi ada berapa jam, tapi kita akan ada genset, kita menghidupi genset. Harapan kami, masyarakat bersabarlah sebentar dulu. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan di awal Agustus ini baik dan seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ISPA di Landasan Ulin, Banjarbaru meningkat. Puskesmas menambah persediaan masker dan obat-obatan. Dalam sepekan, kasus ISPA tembus 100 pasien yang tersebar di 2 kelurahan di kota Banjarbaru. Seiring meningkatnya kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau, berdampak pada melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut di wilayah kerja Puskesmas Landasan Ulin, kota Banjarbaru. Lonjakan kunjungan pasien mulai tercatat sejak awal Mei hingga pertengahan Juli. Kepala Puskesmas Landasan Ulin, Imam Muftadi, mengatakan, rata-rata kasus ISPA yang sebelumnya berkisar 70 pasien dalam 1 pekan, kini menembus lebih dari 100 pasien, khususnya di Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan Landasan Ulin Utara, salah satu wilayah rawan karhutla di Banjarbaru. Untuk mengantisipasi dan penanganan ISPA, pihak Puskesmas menambah stok obat-obatan dan masker. Kita usulkan penambahan masker dan juga untuk obat-obatan yang berkaitan dengan ISPA dan juga daya tahan tubuh. Nah, itu berarti dibagikan secara gratis atau apakah? Iya, kami bagikan gratis untuk pasien-pasien yang berkunjung dengan gejala-gejala ISPA. Selain memperkuat stok obat-obatan dan masker, pihak Puskesmas juga mengimbau masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan mandiri. Warga diminta aktif menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan yang tak kunjung membaik. Danau Cermin, Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru terbakar. Hanguskan 1 bangunan pondok hingga mengancam rumah warga sekitar. Musibah kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di kota Banjarbaru. Cuaca terik dan vegetasi lahan gambut yang mengering akibat musim kemarau membuat kobaran api cepat membesar, hingga menghanguskan 1 buah bangunan pondok dan mengancam rumah warga sekitarnya di RT 24 Kelurahan Guntung Manggis. Personil GTM Fire and Rescue Taufik Effendi mengatakan, selain membakar lahan gambut, api juga melalap 1 unit bangunan pondok milik warga. Vegetasi lahan yang mulai mengering diperparah dengan angin kencang mengakibatkan api dengan cepat meluas. Untuk penanganan penyemprotan di sekitaran rumah dan pondok yang terbakar. Oh, berarti ada yang mengenai pondok? Ya, betul, mengenai pondok 1 buah. Untuk lahan yang terbakar ini lahan apa nih? Lahan gambut. Selama pemadaman ada kendala atau seperti apa? Aman. Aman aja? Ya. Untuk air? Sulit. Sudah musim kemarau, jadi sulit untuk air. Sementara salah seorang warga, Ita Purnama, mengaku sempat panik karena api dengan cepat membesar. Ditambah kepulan asap tebal mendekati permukiman. Di belakang T24 lah. Ini pian nggak melihat kebakaran nih? Masya Allah, hati ulun tuh deg-degan. Takutan rumah kami terbakar mana? Ya, asapnya mengganggu banar. Besok pasti asapnya lebih mengganggu.
Oke. Di lokasi kebakaran lahan, petugas gabungan langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan lokalisir api agar tidak menjangkau rumah warga. Berkat kesiapsiagaan dan kerja bersama, meluasnya kobaran api ke permukiman warga dapat dicegah. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Tim gabungan Perumda Pasar Baiman Banjarmasin gotong royong benahi kawasan eks-terminal Pasar Antasari Banjarmasin. Pembenahan ini dilakukan guna mengembalikan fungsi awal kawasan ini sebagai lahan parkir dan pusat perniagaan. Tim gabungan Perumda Pasar Baiman Banjarmasin, Satpol PP, TNI dan Polri gotong royong melakukan pembenahan kawasan eks-terminal Pasar Antasari Banjarmasin. Langkah ini dilakukan guna mengembalikan fungsi awal kawasan ini sebagai tempat parkir kendaraan, sekaligus meningkatkan fungsi kios sebagai area perniagaan. Pada tahap awal, tim gabungan melakukan pembersihan kawasan ini secara bertahap dengan membongkar beberapa kios yang sudah tidak berpenghuni. Adanya revitalisasi kawasan eks-terminal ini diharapkan dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak menjadi lahan mati. Jadi secara alat, peralatan, dan lain-lain, kami menyiapkan peralatan kebersihan. Nah, rupanya ada beberapa dari bangunan yang memang harus dibongkar, khususnya yang tidak ada penghuninya lagi. Tapi kita maksimalkan, yang jelas apapun itu program pemerintah, bahkan melalui Perumda Pasar, kami Satpol PP siap mendukung. Alhamdulillah, selama ini kawan-kawan, mohon maaf warga-warga yang ada pun kooperatif. Perumda telah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Disperkim Banjarmasin guna merelokasi sementara warga yang terdampak revitalisasi ini. Tim gabungan Perumda Pasar Baiman Banjarmasin melakukan pembenahan kios di kawasan eks-terminal Pasar Antasari Banjarmasin. Pembenahan ini menyisakan kepasrahan bagi sejumlah warga yang menjadikan kios tersebut sebagai tempat tinggal selama puluhan tahun. Nur Hayati, wanita berusia 57 tahun ini hanya bisa pasrah saat kios di kawasan eks-terminal Pasar Antasari Banjarmasin yang telah ia jadikan sebagai tempat tinggal selama 20 tahun ini dibenahi oleh tim gabungan Perumda Pasar Baiman Banjarmasin. Wanita yang kini tinggal sebatang kara tersebut mengaku sebelumnya tidak ada pemberitahuan resmi terkait revitalisasi kawasan ini. Hanya ada pendataan dari Perumda Pasar. Lawas 20 tahun juga. Laki sudah 20 tahun juga udah meninggal. Saya meninggal di sana di Kayan. Sebelumnya sempat ada pemberitahuan nggak Cil kalau misalnya? Ada. Bapak gimana? Ada. Semalam tuh apa pendataan aja? Ada untuk TV. Jangan dipadai berpikir aja. Pas saya pegawai apa? Nasib serupa juga dialami Mas Liana, salah satu penghuni kios di kawasan ini. Ia mengaku hanya bisa pasrah saat mengetahui tempat yang telah ia huni selama puluhan tahun itu akan dibongkar. 20 tahun aku sudah tinggal sini sama lawan anakku yang beranakan banyak tuh nah. Jadi kan cetak berkataan. Tapi kada dipadahi. Tapi aku kan takajud teh, aku lah ini kan itu orang kita. Nah, syukur alhamdulillah sudah kita pegangan 20 tahun lagi namanya. Jaka menyewa pun berapa dihitung ibaratnya toh. Ini kan kita kemauan kita nah pegangan sini uang kan tukang suruh, ada menyuruhnya enggak itu nah. Jadi tinggal sini ini gratis aja lah. Nggih. Ada menyewa. Perumda Pasar Baiman Banjarmasin mendata, dari total 60 kios yang ada, sebanyak 19 kios dijadikan tempat tinggal oleh 19 kepala keluarga dengan total lebih dari 40 jiwa. Urai kemacetan di SPBU Loktabat, puluhan truk solar dialihkan sementara ke parkiran Pasar Bauntung Banjarbaru. Mekanisme distribusi solar turut diperketat untuk menjaga ketertiban. Pihak SPBU juga akan membagikan kartu antrian kepada sopir yang telah terdata di lokasi parkir. Penumpukan antrian truk pembeli solar bersubsidi yang selama ini mengular di bahu jalan Ahmad Yani kilometer 31 Kota Banjarbaru akhirnya ditertibkan. Untuk mencegah kemacetan parah dan menekan risiko kecelakaan di jalan nasional,
Antrian truk dialihkan ke kantong parkir sementara di kawasan Pasar Bauntung. Salah seorang supir truk Yanto mengatakan, dengan adanya fasilitas parkir sementara ini pihaknya tidak lagi mengganggu pengguna jalan serta membuat antrian lebih aman dan tertata. Kami dari perwakilan terutama sopir ya, saya merasa ya difasilitasi. Alhamdulillah dengan Pak Camat dan aparat-aparat termasuk dan Dishub segala, kami merasa difasilitasi alhamdulillah. Jadi merasa alhamdulillah di sini lebih aman. Ya intinya tuh kita bisa diatur menjadi lebih baik gitu Mas. Jadi nggak tamuh gitu loh Mas. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Banjarbaru Adi Royan mengatakan, hasil kesepakatan awal, para sopir dan pihak SPBU bersedia dialihkan ke lokasi yang aman demi keselamatan lalu lintas. Tak sekedar memindahkan lokasi parkir, sistem distribusi solar di SPBU Loktabat pun kian diperketat. Pengisian solar baru dimulai pukul 10 malam secara bertahap. Sambil menunggu land clearing, kami meminjam lahan di Pasar Bauntung. Sehingga untuk sementara lahan parkirnya ada di Pasar Bauntung. Nah, dan alhamdulillah berdasarkan hasil monitoring kami dari malam tadi hingga sampai sekarang keadaan lalu lintas khususnya di depan SPBU Loktabat aman dan lancar. Dan kami berharap ke depannya setelah lahan yang telah disepakati bisa dipergunakan, keadaan ini terus dapat berlanjut sampai seterusnya. Selain itu, kehadiran kantong parkir sementara ini akan diikuti dengan penegakan hukum. Petugas tak ragu mengambil langkah tegas bagi sopir yang masih bandel parkir di bahu jalan. Sebagai solusi jangka panjang, tengah disiapkan lahan penampungan permanen seluas 25 kali 163 meter yang mampu menampung hingga 120 unit truk dan saat ini tengah memasuki tahap land clearing. Sepekan pasca insiden truk terguling yang menghantam tiang PJU dan traffic light di Simpang 4 Belitung, Banjarmasin, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mencatat estimasi kerusakan fasilitas umum tersebut mencapai hampir 100 juta rupiah. Imbas kecelakaan tunggal truk bernomor polisi DA8147CP yang menghantam fasilitas umum milik Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin di kawasan Simpang 4 Belitung, Banjarmasin beberapa waktu lalu, meninggalkan beban ganti rugi yang tidak sedikit. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Slamet Bekjo mengungkapkan, estimasi kerusakan tiang PJU dan traffic light yang tumbang mencapai hampir 100 juta rupiah. Nilai kerugian yang sangat besar ini membuat Dishub Banjarmasin tidak bisa secara mandiri melakukan pengadaan barang atau perbaikan langsung. Jika diusulkan melalui anggaran dinas, proses pengadaan baru bisa terrealisasi pada tahun anggaran 2027 mendatang. Oleh karena itu, proses perbaikan sepenuhnya menunggu realisasi ganti rugi dari pihak penabrak. Meski pihak penabrak sudah menyatakan komitmennya, Dishub berharap penggantian barang dapat segera direalisasikan secepatnya. Dari perhitungan tadi, kedua hal ya, PJU dan traffic light kurang lebih mendekati 100. Kami berharap begitu ada tengah waktu, bahkan bila perlu nggak pakai lama, ya nggak pakai lama, secepatnya. Saat ini Dishub hanya bisa melakukan penanganan darurat dengan memperbaiki sisi penerangan jalan agar keseimbangan cahaya di malam hari tetap jaga. Sementara pengaturan lalu lintas dari pusat kota menuju Kayu Tangi sepenuhnya masih mengadakan traffic light yang berada di sisi kiri jalan. Sidang mediasi perkara sengketa tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali berlanjut. Sidang berlangsung tertutup antara pihak tergugat dan penggugat. Pengadilan Negeri Kelas 1B Kandangan kembali menggelar sidang mediasi perkara perdata sengketa tanah yang terjadi di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun perkara yang diangkat ialah tentang gugatan pemilik lahan atas nama Edward Manurung terkait penguasaan lahan miliknya seluas 22.000 meter persegi.
Dengan 13.800-nya sudah dilakukan pembukaan lahan oleh salah satu perusahaan tambang. Pada sidang mediasi ini dilakukan secara tertutup dihadiri pihak penggugat dan pihak tergugat, di mana pada mediasi yang sudah berlangsung 4 kali ini, pihak tergugat bersikeras bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai SOP pembebasan lahan. Sedangkan dari pihak penggugat juga akan terus maju memperjuangkan agar pihak perusahaan mau mengganti rugi, baik material dan non-material. Karena dari penggugat juga memiliki bukti-bukti yang lengkap dan sah atas kepemilikan lahan. Pak Manurung, kami sedang berkuasa dengan beliau. Hari ini adalah mediasi keempat, namun sayangnya perusahaan tetap bersikeras dengan dalil mereka bahkan tidak sesuai SOP untuk pembebasan lahan. Padahal di sisi kami, secara silsilah tanah, kemudian dari aspek pembuktian, dan kemudian ada titik koordinat, padahal tanah kamilah yang benar-benar valid. Tapi dari perusahaan merasa mereka benar. Kami sangat menyayangkan sikap perusahaan seperti itu. Intinya kami akan tetap maju terus memperjuangkan hak beliau, karena secara validitas silsilah tanah, titik koordinat tanah dari Pak Manurung yang seharusnya dibebaskan oleh pihak perusahaan. Pak ya, kalau untuk mediasi hari ini kita para pihak sepakat untuk melanjutkan perkara dan kita masuk ke tahap pembuktian untuk melihat bukti yang dijelaskan dari masing-masing pihak yang nantinya menjadi dasar atas perkara yang ada. Dari hasil mediasi ini, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk melanjutkan perkara ke tahap pembuktian pada sidang lanjutan. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Memasuki musim kemarau, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Haji Suripno Sumas, mendorong agar petani memanfaatkan lahan lebak atau rawa untuk ditanami hortikultura. Upaya ini diharapkan dapat menjaga roda perekonomian petani dan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Ditemui di sela pembahasan rencana penanaman kelapa dalam di Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Haji Suripno Sumas, mendorong stakeholder pertanian di Kalimantan Selatan untuk menjaga roda perekonomian di Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan lahan lebak. Kalimantan Selatan memiliki lahan lebak atau rawa yang terbagi dalam beberapa kategori yang dapat ditanami pada saat musim kemarau. Tanaman hortikultura maupun sayur mayur serta buah-buahan seperti semangka dan kacang-kacangan dapat menjadi alternatif pemanfaatan lahan lebak untuk ketahanan pangan di Kalsel. Yang kemarau ini ada lahan-lahan lebak yang secara hitungan ada sekitar 48.000 yang nanti akan kering dalam tanda petik, tidak kalau dulunya tidak bisa ditanami padi atau kelengahnya, sekarang lahan itu bisa dimanfaatkan. Nah, kami dari Komisi 2 bidang ekonomi dan keuangan mengharapkan sektor pertanian tanaman pangan ini dapat memfungsikan lahan yang 48.000 itu menjadi tanaman-tanaman brawijaya. Sementara itu, dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan, Kalsel juga akan mengembangkan kelapa dalam di lahan yang telah disiapkan di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian petani dan meningkatkan ketahanan pangan di sektor perkebunan kelapa dalam yang akan dilaksanakan tahun depan. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia guna membahas berbagai program strategis di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan. Dengan hanya dia
Dalam konsultasi Komisi 4 membahas sejumlah isu penting, diantaranya kuota akreditasi lembaga pelatihan kerja, program pemagangan, program tenaga kerja mandiri TKM, serta penyelenggaraan informasi pasar kerja yang diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap kesempatan kerja yang lebih luas. Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Jihan Hanifah mengatakan konsultasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mencari solusi atas masih tingginya tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan. Kami datang ke sini terkait permasalahan masih tingginya tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan. Kemudian tadi juga ada beberapa penyampaian dari Pak Kabiro terkait pelatihan-pelatihan yang dari ke pusat bisa kita ambil untuk kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai program nasional Kementerian Ketenagakerjaan yang dapat diakses pemerintah daerah, seperti pelatihan berbasis kompetensi, program pemagangan di dunia usaha dan industri, pengembangan kewirausahaan melalui program tenaga kerja mandiri, serta pemanfaatan sistem informasi pasar kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Melalui konsultasi ini, Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan berharap berbagai program ketenagakerjaan dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan di Kalimantan Selatan, sehingga mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Balangan secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas serta plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 kepada DPRD. Dokumen ini menjadi kerangka acuan utama dalam seluruh tahapan perencanaan hingga penyusunan APBD Balangan tahun depan. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan menjadi tonggak awal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2027. Penyampaian dilakukan Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi mewakili Bupati Balangan, dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Penyampaian ini bukan sekedar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, melainkan untuk mendapatkan masukan serta persetujuan DPRD agar anggaran yang disusun nantinya menjadi fondasi pembangunan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Dokumen ini disusun berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Balangan 2027 serta diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal, nasional dan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan rancangan ini juga menjawab tantangan utama daerah, antara lain ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan batu bara, isu infrastruktur, tata kelola pemerintahan, kemiskinan, stunting, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan rancangan KUA PPAS ini. Selanjutnya, dokumen akan dibahas bersama antara anggota DPRD dan pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi landasan penyusunan APBD Balangan 2027. Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan 4 prioritas utama pembangunan tahun 2027, masing-masing penguatan layanan dasar yang berdampak langsung ke masyarakat, peningkatan investasi, serta penanganan lingkungan hidup. Selain penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pendukung, termasuk pengembangan pendidikan tinggi. Dari Balangan, Hairul TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Pemirsa, berikut perakiran cuaca esok Selasa 28 Juli 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Syaim dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Syaim dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku esok hari Selasa 28 Juli 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan lapisan angin 3000 feet esok hari, secara umum di wilayah Kalimantan Selatan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot. Dan terdapat juga sirkulasi siklonik di Selat Makassar yang menyebabkan perlambatan angin dan penumpukan massa udara di sekitar wilayah tersebut. Kondisi umum cuaca wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam, sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dan nilai kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 100%.
Kita beralih ke perakiraan cuaca pada dini hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan kita beralih pada siang hingga sore hari terhadap potensi hujan ringan di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca pada malam hari hingga dini hari. Cuaca pada umumnya diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sobat cuaca, kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan berada dalam kategori rendah 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Dan perlu diwaspadai untuk kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi tersebut. Baik sobat, kita beralih ke perakiraan kemudahan terbakar di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk esok hari secara umum di wilayah Kalimantan Selatan berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga api akan cukup sulit dikendalikan dan dipadamkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan untuk turut aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga tidak membakar sampah, serta menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Demikian perakiraan update cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses info BMKG atau bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperingati Hari Mangrove Sedunia dengan melaksanakan penanaman ribuan bibit pohon di sejumlah titik di Bumi Bersujud, salah satunya di Embung Batu Licin. Penanaman beragam jenis bibit pohon di Embung Batu Licin diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu. Aksi penanaman ini dipimpin Sekretaris Daerah Yulian Herawati dan melibatkan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dalam amanatnya, Bupati Andi Rudi Latif mengatakan, peringatan Hari Mangrove Sedunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap pentingnya ekosistem mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Kegiatan mengusung tema menjaga mangrove mengamankan generasi mendatang, menjadi ajakan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui aksi nyata pelestarian mangrove. Sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir yang luas, Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tanggung jawab besar menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Salah satu peserta aksi dari kalangan pemuda Bumi Bersujud, Irwana, mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam melestarikan lingkungan hidup dan keberlangsungan satwa liar di dalamnya. Ia berharap langkah ini terus dilakukan secara terus-menerus, tak sekadar seremonial pada peringatan hari-hari tertentu. Penanaman mangrove ini diharapkan agar tetap lestari dan untuk menciptakan lingkungan baru bagi satwa liar yang telah kehilangan habitat mereka akibat lahan pemukiman yang sekarang ini lagi dibangun. Oke, artinya tidak hari ini aja ada penanaman, tapi continue untuk ke depan ya. Betul. Nah, peran pemuda sendiri mungkin menyikapi hal-hal seperti ini, apa yang mungkin bisa diimbau nih ke generasi muda kita? Baik, peran pemuda adalah untuk mendukung gerakan-gerakan lingkungan dari pemerintah daerah, yaitu dengan penanaman mangrove atau penanaman pohon lain, yaitu kita sebagai pemuda harus mendukung penuh dan menjadi garda terdepan untuk pelestarian lingkungan yang akan datang. Upaya konservasi ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat.
Semua pihak diserukan menjadikan gerakan menanam mangrove sebagai budaya bersama. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan penanaman ribuan bibit pohon. Ada hal unik yang menjadi alasan dalam pemilihan lokasi aksi penanaman yang berawal dari buah mangga siap panen milik Sekretaris Daerah Yulian Herawati di Gondol Si Ekor Panjang. Gunung Batu Licin di kawasan Jalan 30 ini menjadi pusat penanaman bibit pohon mangrove dan jenis buah-buahan dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia yang jatuh pada 26 Juli 2026 kemarin. Lazimnya, penanaman mangrove dilakukan di kawasan pesisir pantai, tapi kali ini Pemkab justru lebih memilih tempat ini. Ternyata alasannya cukup unik. Berawal dari buah mangga siap panen milik Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati, dipetik satwa liar ekor panjang. Aksi monyet mencuri buah mangganya ini kemudian menginspirasinya untuk melestarikan habitat satwa liar ini jauh dari permukiman warga. Tapi aksi pencurian mangga ini bukan satu-satunya alasan utama. Fenomena kehadiran satwa liar monyet dan bekantan dewasa ini di permukiman warga bukan hal baru bagi masyarakat Bumi Bersujud. Habitat mereka mulai berkurang akibat pembukaan lahan, baik untuk perkebunan, perumahan baru, maupun proyek pembangunan memicu migrasi satwa ini mencari makan hingga ke ruang publik. Sekda tak menampik kondisi ini, sehingga sudah sewajarnya pemerintah daerah mulai mengalihkan pelestarian hutan di area jauh dari lingkungan warga. Ia berharap nantinya ketika Embung Batu Licin ditumbuhi hutan mangrove dan buah-buahan akan menjadi habitat baru bagi keberlangsungan hidup satwa liar ini. Berharap monyet-monyet bakantan tadi setelah ini tumbuh dan berbuah ini menjadi habitat mereka. Ada sumber air, ada sumber makanan, sehingga tidak berkeliaran lagi ke pinggir jalan, di rumah-rumah penduduk, di kebun-kebun masyarakat. Oke, memang harus diakui ya, habitat mereka terganggu karena ada aktivitas pembangunan ya. Ya, pembangunan, kemudian hutan jadi kebun, kemudian masyarakat membuka sawah sehingga pohon-pohon yang biasa tempat mereka hidup, tempat mereka mencari makanan di sana, tempat mereka makan itu sudah hilang, sehingga masuklah ke pemukiman dan pinggir-pinggir jalan mencari makan. Dalam momen peringatan Hari Mangrove tersebut, Sekda menambahkan aksi penanaman juga didukung sejumlah korporasi yang juga melaksanakan kegiatan serupa. Di antaranya PT 2 Samudra Perkasa, PT Pelabuhan Buana Reja, PT Arutmin Indonesia Tambang Satui, PT Tunas Inti Abadi, PT Arutmin Indonesia Tambang Batu Licin, PT Transkol Minergi, PT Sungai Danau Jaya, PT Tanah Bumbu Resource, CV Rizky Mulia Bara, dan PT Pelindo Pelabuhan Batu Licin. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar lomba motif kain sasirangan. Kegiatan berlangsung meriah diikuti puluhan peserta. Lomba motif kain sasirangan yang berlangsung di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan dengan tagline Lestarikan Motif Banggakan Budaya diikuti 13 peserta dari beberapa kecamatan dengan 2 kategori yang dilombakan, seperti pewarna kimia dan pewarna alam. Dan semua peserta ditantang untuk menghadirkan motif yang memadukan unsur Gunung Kantawan Loksado, anggrek, serta bambu sebagai representasi kekayaan alam sekaligus identitas khas daerah. Dan lomba ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menyambut Hari Jadi Kabupaten tahun 2026 yang diperingati pada bulan Desember mendatang. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Nur dalam sambutannya menyampaikan, lomba ini diharapkan mampu melahirkan motif-motif sasirangan yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mencerminkan karakter jati diri daerah. Dan melalui hari ini saya juga berharap akan lahir motif-motif baru yang tetap berakar ya pada nilai budaya daerah, tetapi juga memiliki daya tarik bagi masyarakat luas. Motif yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki makna, cerita, dan identitas
Selain itu pula, lomba yang menjadi wadah bagi para pengrajin sasirangan untuk melahirkan karya baru yang berakar pada kekayaan budaya dan kearifan lokal ini akan terus didukung oleh pemerintah daerah dalam hal pembinaan, promosi, serta berbagai ruang kreatif agar produk yang ada semakin dikenal dan memiliki daya saing lebih luas. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Sebanyak 29 desain kain sasirangan dipamerkan oleh para peserta lomba desain motif kain sasirangan khas Kabupaten Tapin. Digelarnya lomba untuk menambah desain dan nuansa baru kain sasirangan khas Tapin agar dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membeli sasirangan. Dengan tema Beayun Maulid Banu Halat, belasan pengrajin dengan total 29 motif kain sasirangan ditampilkan dalam lomba desain motif kain sasirangan. Terlihat keterampilan para pengrajin kain sasirangan asal Kabupaten Tapin yang mendesain kain sasirangan dengan tema yang sesuai, seperti motif ayunan, motif Masjid Banu Halat, sampai motif pinduduk yang merupakan isian dari Beayun, juga di dalam desain kain sasirangan yang baru ini. Tujuan digelarnya lomba ini tidak lain untuk menambah motif kain sasirangan Kabupaten Tapin yang dapat meningkatkan minat warga. Salah satu peserta lomba, Mariatul Ikrimah, mengatakan dirinya membuat motif ayunan maulid karena ini menjadi salah satu ciri khas warga Tapin saat bulan maulid. Untuk hari ini saya mengirim motif desain, ada satu ayat yang bernama motif ayunan berkah Banua. Alasannya kenapa jadi motif itu yang dipilih? Karena saya mengangkat motif itu terinspirasi dari tradisi kita yang bermaulid setiap tahunnya di acara Banua Halat. Jadi nantinya jadi ikon lah. Iya, insya Allah jadi ikonnya. Sudah berapa kali ini ikut event? Kalau untuk hari ini cuma satu kali ini aja. Pemerintah daerah sendiri berencana pemenang lomba motif kain sasirangan ini akan dijadikan baju hari jadi Kabupaten Tapin tahun 2026. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Menikmati kopi dan aneka sajian di kafe sudah biasa, namun pernahkah Anda pemirsa menikmati racikan dan sajian di kafe inklusi? Hasil olahan anak-anak disabilitas dengan racikan cinta dalam cerita. Berikut liputannya untuk Anda. Kafe dan kedai kopi menjadi salah satu tempat yang populer di kalangan masyarakat kini. Namun tidak banyak yang tahu, kedai kopi dan kafe juga menjadi ruang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satu kafe yang unik yakni Kafe Adonan Cerita, yang berada di area kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin ini, di mana barista, koki, dan pelayan kafe merupakan anak-anak tunarungu. Memasuki kafe, sensasi lain dapat kita rasakan di meja pemesanan. Pelanggan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, lalu menuliskan orderan pada kertas khusus yang disiapkan. Kedai kopi inklusif juga memberikan pengalaman unik bagi pengunjungnya. Ketika anak-anak berkebutuhan khusus berinteraksi dengan pengunjung saat melayani, yang menciptakan suasana interaksi tak biasa, memperkenalkan perspektif, dan memperkaya pengalaman sosial dalam gerak isyarat. Tak sekedar menghadirkan aksesibilitas, keberadaan Kafe Adonan Cerita juga menciptakan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan keterampilan sosial. Hal inilah yang melatar belakangi hadirnya kafe inklusi yang diinisiasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Marlina, menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dikuasai. Owner Kafe Inklusi Adonan Cerita, Serly Marlina, mengatakan ragam kue roti, sajian makanan bungkus siap saji ini bisa kita nikmati di Kafe Inklusi, yang merupakan hasil karya anak-anak disabilitas bingaannya.
tak mudah merubah stigma akan keberadaan anak-anak inklusi di dunia kerja. Namun berbeda bagi Sherly Marlina. Kemauan keras dan semangat yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus menjadi hal berbeda yang mendorongnya membuat wadah pembinaan bagi penyandang disabilitas di bidang tata boga. Bahkan menjadi orang tua kedua bagi mereka. Inisiasi dari Kepala Dinas sehingga kita berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, di mana kami selaku lembaga pelatihan kerja menyediakan sumber daya manusia dan untuk operasional, serta dari Dinas Tenaga Kerja menyediakan tempat. Dan untuk tenaga-tenaga yang bekerja di sini memang hasil dari pelatihan yang sudah terdidik, terlatih dan bersertifikasi tempatnya, sehingga nanti bisa menjadi contoh lah buat masyarakat bahwa inklusi juga bisa mandiri dan inklusi juga bisa menjadi seorang pekerja profesional di bidangnya. Ada hambatan tidak dengan keterbatasan mereka kemudian berkomunikasi dengan pelanggan yang berbelanja dan juga bersantai di sini? Secara teknis, kalau hambatan mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin bagi pengunjung yang baru datang ke sini itu kita arahkan untuk melakukan pemesanan menggunakan bahasa isyarat manual ya. Artinya bahasa isyarat yang cukup sederhana saja, dan alhamdulillah pekerja inklusi yang ada di Kafe Adonan Cerita ini juga sudah dilengkapi dengan sarana bantu, alat bantu dengar supaya mereka bisa berkomunikasi, dan juga di sini juga disediakan ada petunjuk bahasa isyarat sederhana dengan teknik Isindo. Jadi secara umum masyarakat tidak langsung belajar bahasa isyarat sehingga memudahkan komunikasi dengan para pekerja yang ada di kafe industri ini. Bagaimana pemirsa? Jika Anda ingin bersantai dan menikmati sajian kopi serta ragam menu olahan anak-anak berkebutuhan khusus, jangan lupa ya, kunjungi Kafe Inklusi Adonan Cerita yang buka dari Senin hingga Sabtu di area perkantoran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan. Memberikan makna berbeda dalam meracikan cinta akan cerita di balik keterbatasan mereka. Rini Mulyana, Cahyadi, TVRI, Kalimantan Selatan. Cuaca panas terik saat ini menjadi momen yang tepat untuk menikmati manis dinginnya es puter. Salah satunya seporsi es puter durian legendaris di sudut kota Banjarmasin. Memasuki musim kemarau, cuaca panas terik menjadi teman sehari-hari masyarakat kota Banjarmasin. Untuk melepas dahaga, sebagian orang memilih untuk mengonsumsi es puter. Salah satu es puter tradisional yang menjadi incaran warga adalah lapak es puter durian milik Rahman yang bertempat di Jalan Dharma Praja, Kota Banjarmasin. Mulai jam 10 pagi, Rahman sudah mulai membuka jualannya dan pelanggan pun sudah mulai merapat. Bagi yang datang untuk makan di tempat, menikmati seporsi es puter durian yang manis dan segar, sembari berteduh dari panas terik matahari maupun membungkus untuk dibawa pulang. Salah satu pelanggan, Ardan, mengatakan ia sudah berlangganan es puter di lapak milik Rahman sejak 4 tahun silam. Rasa yang enak dan kualitas yang konsisten membuatnya terus kembali ke tempat ini. Selain rasa yang enak, harganya yang juga terjangkau. Mulai dari Rp3.000 hingga Rp7.000 membuat es puter ini kerap menjadi pilihan. Karena kalau lewatnya mampir itu kayak wajib mampir. Ya ada paman. Kayak mana menurut Pian rasanya? Rasanya dari awal tidak berubah. Mungkin paman ini sudah ada standar menunya, jadi resepnya tetap tidak ada perubahan. Ya pertahankanlah rasanya pertahankan. Kan, harga juga bertahan sampai kapanpun. Jadi sejauh ini senang-senang aja lah kalau misalnya. Kalau bisa senang. Biasanya bersama kawan-kawan sekantor itu. Setiap harinya, Rahman menyediakan 1 tong es puter durian dan 12 bungkus roti yang terkadang langsung ludes hanya dalam waktu 4 jam saja. Yang pengen jual ini spesialis ini aja atau ya, es ini aja, durian sama nangka kalau yang nggak ada durian. Ini berapa harganya paman? Rp7.000, sepiring, gelasnya Rp3.000. Dalam sehari itu biasanya kan jual berapa?
porsinya kada pernah hitung, cuma satu ini aja. Satu tong aja. Di keluarganya, Rahman merupakan generasi kedua yang berdagang es puter. Ia memperoleh resep ini dari sang ayah yang sudah lebih dulu berjualan sejak tahun 1998. Perjalanan yang panjang ini menuntut Rahman untuk terus menjaga konsistensi cita rasa dan kualitas, demi menjaga kesetiaan para pelanggan yang hendak menikmati es puter durian legendaris ini. Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.